Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alvina Setiadi, Erika Vilta Gloria, dan Sabrina Amanda. Kami akan mempresentasikan tentang hiperkolesterolemia. Di sini saya akan menjelaskan definisi kolesterol. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam tubuh. Kolesterol memiliki fungsi penting bagi tubuh. Namun, jika kadar melebihi batas normal, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan membentuk plak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Kolesterol merupakan lemak yang diproduksi secara alami oleh organ dalam hati. Lemak ini juga bisa ditemukan dari makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Di dalam tubuh, kolesterol diperlukan untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Selanjutnya ada apa sih gejala kolesterol? Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala. Akibatnya, banyak orang yang tidak sadar akan kolesterolnya, sampai terserang komplikasi serius, seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, lakukan tes darah secara berkala untuk mengetahui kolesterol. Terus, kapan sih harus ke dokter? Untuk orang dewasa, disarankan untuk menjalani pemeriksaan kolesterol tiap 4-6 tahun sekali, dimulai dari usia 20 tahun. Meski jarang mengalami kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol pada anak-anak juga dianjurkan pada saat anak berusia 9-11 tahun dan diulangi kembali pada usia 17-21 tahun. Bagi anak-anak yang keluarganya menderita diabetes atau kolesterol tinggi, dianjurkan menjalani pemeriksaan kolesterol pada usia 2-8 tahun dan diulangi pada usia 12-16 tahun. Meski terdapat alat untuk pemeriksa kolesterol secara mandiri, tetap disarankan untuk memeriksa kadar kolesterol di laboratorium. Bila kadar kolesterol tinggi, maka disarankan untuk dapat diperiksa ke dokter. Kolesterol tinggi disebabkan oleh apa? Kolesterol dapat berbahaya bagi tubuh jika kadarnya terlalu tinggi. Seseorang beresiko mengalami kolesterol tinggi apabila memiliki beberapa faktor. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat merupakan penyebab paling umum tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Beberapa contoh gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, jarang berolahraga, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, mengkonsumsi makanan bertinggi kolesterol dan lemak jenuh seperti gorengan, susu full cream, kulit ayam, dan lain-lain, dan mengalami stres. Faktor yang kedua, adanya faktor penyakit. Meningkatnya kadar kolesterol juga dapat terjadi akibatnya menderita penyakit tertentu. Misalnya seperti penyakit obesitas, diabetes, hipotiroidisme, gagal ginjal, dan HIV atau AIDS. Dan faktor yang terakhir, yang ketiga, ada faktor keturunan. Kolesterol tinggi dapat disebabkan oleh perubahan atau mutasi sejumlah gen yang diturunkan dari ayah maupun ibu. Mutasi gen ini membuat tubuh tidak bisa membuang kolesterol dari dalam darah. Namun, kolesterol tinggi akibat kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, seperti faktor-faktor yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya, di sini ada jenis kolesterol. Pada dasarnya, kolesterol tidak dapat larut di dalam darah. Oleh sebab itu, hati memproduksi zat yang bernama lipoprotein untuk menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Ada 3 lipoprotein. Yang pertama, low density lipoprotein atau LDL,
yang berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri dan LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Yang kedua ada high density lipoprotein atau HDL. HDL berfungsi sebagai mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, HDL dikenal sebagai kolesterol baik. Yang ketiga, ada trigliserida. Lemak jenis ini digunakan sebagai sumber tenaga. Trigliserida dibentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Jika tubuh terus mendapat asupan kalori secara berlebihan dibanding dengan pemakaiannya, kadar trigliserida akan naik. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvina Setiadi dengan NIM 2021 0606025. Saya akan lanjut menjelaskan tentang gejala hyperkolesterolemia. Gejala yang pertama ada jantung berdebar. Banyakkan tumpukan kolesterol pada pembuluh darah oleh plak-plak yang menebal dan mengeras akan membuat jantung bekerja keras dan memompa aliran darah ke seluruh jaringan atau organ tubuh. Hal ini menimbulkan gejala kolesterol tinggi berupa jantung berdebar lebih cepat dan keras, yang menandakan organ ini bekerja ekstra dibandingkan normal. Jika berlangsung secara terus-menerus, maka dapat berakibat kelelahan atau kepayahan pada jantung yang sering juga disebut sebagai gagal jantung. Yang kedua, ada pegal-pegal, kesemutan, dan sakit kepala. Mereka yang mengalami gejala kolesterol tinggi akan cenderung lebih mudah mengalami sakit kepala, pegal-pegal, mudah lelah, dan mudah mengantuk. Ciri-ciri kolesterol tinggi ini disebabkan oleh semakin menurunnya asupan oksigen menuju ke otak karena menumpuknya plak-plak di dalam pembuluh darah yang menghambat aliran darah. Selain itu, mereka dengan masalah kolesterol tinggi juga akan cenderung mudah untuk terkena masalah kesemutan. Yang ketiga, otot tubuh melemah. Efek hyperkolesterolemia mungkin tidak sampai ke seluruh tubuh, bisa saja hanya menyerang otot tubuh tertentu. Sumber masalahnya masih sama, yaitu pasokan aliran darah yang tidak merata ke seluruh tubuh. Otot tubuh yang paling umum terserang gejala hyperkolesterolemia adalah otot kaki. Penyumbatan akibat kolesterol LDL yang terlalu tinggi mengakibatkan pembuluh arteri tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, sehingga otot kaki menjadi lemah. Yang keempat, ada nyeri pada persendian. Ini menjadi gejala hyperkolesterolemia yang paling sering muncul. Rasa nyeri atau ngilu pada persendian yang kemudian disertai dengan pembengkakan dan kulit kemerahan. Selain itu, saat bangun tidur, penderita hyperkolesterolemia juga cenderung mudah terkena kesemutan berulang-ulang kali. Jika kadar asam urat di dalam tubuh semakin tinggi, maka rasa nyeri di pembengkakan juga akan menjadi semakin parah, sehingga penderitanya akan semakin kesulitan untuk bergerak. Yang kelima, ada mual dan muntah. Kadar kolesterol yang sangat tinggi juga bisa menyebabkan saluran pencernaan mengalami gangguan. Rasa mual dan muntah paling sering terjadi karena tubuh tidak bisa menerima makanan dengan baik. Gejala kolesterol tinggi akan lebih buruk lagi jika muncul tanda-tanda kolesterol tinggi lain, seperti sakit kepala dan nafsu makan yang menurun. Gangguan ini sering menyebabkan penderita kehilangan kesadaran atau pingsan. Gejala hyperkolesterolemia yang keenam, yaitu terganggunya keseimbangan tubuh. Ketika penderita hyperkolesterolemia mengalami kelemahan otot kaki dan tangan, maka dampak lanjutnya adalah penderita akan kehilangan keseimbangan. Sementara, ketika arteri dalam tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, hal itu menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, yang pada akhirnya membuat penderita tidak memiliki keseimbangan. Kondisi ini sering dijumpai pada orang lanjut usia yang mendapatkan serangan stroke saat terjatuh. Yang ketujuh, kesulitan bernafas. Penderita hyperkolesterolemia biasanya mengalami kesulitan bernafas.
Tanda-tanda kolesterol tinggi ini terjadi akibat penumpukan kolesterol yang terlanjur menjadi-jadi pada dinding pembuluh darah paru-paru. Jantung sudah tidak bisa lagi memompa darah dengan baik ke paru-paru, sehingga tubuh mengalami kekurangan oksigen. Yang kedelapan, ada mudah lelah. Kurangnya pasokan oksigen ke seluruh tubuh menyebabkan organ dan jaringan tubuh bekerja ekstra, padahal jantung dan pembuluh darah sedang bermasalah. Tubuh yang dipaksa melakukan metabolisme lebih keras daripada biasanya menyebabkan tubuh cepat merasa letih dan lemah. Yang kesembilan, tekanan darah tinggi. Ketika pembuluh darah dipersempit dengan plak-plak kolesterol dan mengeras karena kalsium, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kerja keras ini menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi tidak bisa dirasakan langsung, seperti nyeri pada dada, satu-satunya cara mendeteksinya adalah dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang ke-10 ada santoma atau benjolan di kulit. Ini merupakan suatu kondisi di mana lemak berkembang di bawah kulit. Walaupun lemak ini berkembang seperti benjolan, namun penderita tidak akan merasakan sakit. Santoma umumnya muncul pada persendian seperti lutut dan siku, namun terkadang juga bisa muncul di kaki, tangan, dan bokong. Ukuran santoma pun beragam, dari sekecil jerawat sampai sebesar anggur, dan biasanya berwarna kuning atau oranye. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki kadar kolesterol dan trigliserida tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagnosis. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengenali ciri-ciri hiperkolesterolemia adalah dengan cara tes darah. Cara yang dikenal sebagai panel lipid ini berguna untuk menilai kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Untuk melakukan tes ini, dokter atau profesional kesehatan akan mengambil sampel darah. Setelah itu, sampel akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Hasil tes akan memberitahu jika kadar kolesterol atau trigliserida terlalu tinggi. Mereka akan mengirim sampel ini untuk dianalisis. Setelah itu, dokter akan memberitahu jika kadar kolesterol atau trigliserida dalam tubuh terlalu tinggi. Kadar kolesterol total dalam darah diukur dengan satuan yang disebut juga dengan miligram per desiliter. Bagi orang dewasa, kadar kolesterol yang sehat adalah sebagai berikut. Untuk kolesterol total di bawah 200 mg per desiliter, kolesterol HDL lebih dari 60 mg per desiliter, kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter, untuk trigliserida di bawah 150 mg per desiliter. Sementara untuk orang normal pada usia 19 tahun ke bawah adalah sebagai berikut. Kolesterol total di bawah 170 mg per desiliter, kolesterol HDL lebih dari 45 mg per desiliter, kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter. Pada slide ini saya akan menjelaskan komplikasi kolesterol tinggi. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Salah satu gejala dari penyakit ini adalah nyeri dada. Kondisi ini terjadi karena adanya penumpukan plak yang terbentuk dari kadar kolesterol berlebih dalam darah. Plak-plak tersebut menumpuk pada pembuluh arteri koroner sehingga menghambat aliran darah kaya oksigen menuju jantung. Saat otot jantung tidak mendapatkan asupan darah sesuai kebutuhannya, maka jantung tidak bisa berfungsi secara normal. Sayangnya, seringkali kondisi ini tidak menimbulkan gejala apapun, hingga Anda merasakan gejala yang sudah cukup parah seperti nyeri dada, serangan jantung, atau henti jantung mendadak. Yang kedua ada serangan jantung. Jika plak robek atau pecah, gumpalan darah terbentuk di area pecahnya plak. Kondisi ini menghalangi aliran darah atau menyumbat arteri di hilir. Jika aliran darah ke bagian jantung terhenti, maka seseorang bisa mengalami serangan jantung. Beberapa tanda dan gejala yang muncul pada saat serangan jantung, misalnya nyeri dada hebat, dada terasa sesak dan berat seperti ditindih,
atau dada seperti ditusuk hingga menembus ke belakang dan menjalar ke lengan kiri atau rahang kiri, mual muntah, keringat dingin, hingga badan lemas. Yang ketiga ada penyakit ginjal. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyempitan arteri yang mengarah ke ginjal. Alhasil, kinerja ginjal pun dapat terhenti sepenuhnya, sehingga gagal ginjal kronis dapat terjadi. Keempat, ada penyakit arteri perifer. Komplikasi kolesterol tinggi dapat membuat aliran darah ke otot-otot di kaki menurun. Kondisi itu menyebabkan terjadinya penyakit arteri perifer. Gejalanya adalah ketika orang dengan kolesterol tinggi mulai berjalan, mereka merasakan sakit kaki dan ketika berhenti berjalan, rasa sakit itu seolah hilang. Rasa sakit pada penyakit arteri perifer disebabkan oleh berkurangnya oksigen ke otot-otot kaki, seperti halnya nyeri dada akibat penyakit arteri koroner terjadi karena jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Yang kelima ada stroke. Mirip dengan serangan jantung, stroke terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke bagian otak. Stroke terjadi karena plak-plak lemak di pembuluh darah terlepas dan menyumbat pembuluh darah di otak. Selain faktor kolesterol tinggi, stroke juga dipengaruhi oleh kondisi lain seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Yang keenam ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah berhubungan dengan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Apabila kadar kolesterol tinggi tidak segera ditangani, maka plak-plak lemak akan semakin banyak terbentuk di dalam pembuluh darah dan membuat pembuluh darah semakin sempit. Jadilah aliran darah ke seluruh tubuh mengalami gangguan. Jika kondisi sudah begitu, organ jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah agar sampai ke organ lain. Keadaan ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi alias hipertensi. Dan yang terakhir ada batu empedu. Kadar kolesterol yang tinggi dalam empedu atau cairan pencernaan dapat menyebabkan kelebihan pembentukan kristal. Kristal itu akan mengeras menjadi batu di kantong empedu, sehingga timbul rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pencegahan kolesterol tinggi. Yang pertama, tidak merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Kandungan nikotin pada rokok dapat meningkatkan sekresi dari katekolamin sehingga meningkatkan lipolisis. Hal ini dapat menyebabkan kadar kolesterol total dalam darah meningkat. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30-60 menit tiap hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Selama olahraga, pastikan tubuh tidak kekurangan cairan dengan minum air putih atau cairan elektrolit yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Salah satu penyebab kolesterol tinggi ialah stres. Stres berkepanjangan dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah dan peradangan di dinding pembuluh darah. Kondisi peradangan ini dapat menyebabkan penumpukan kolesterol dan lemak di pembuluh darah manapun, termasuk pembuluh darah koroner di jantung. Perlu untuk penderita dapat menjaga pikiran agar tetap rileks. Penderita bisa melakukan hobi yang menyenangkan, misalnya seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar mengajak teman untuk ngopi di luar. Yang keempat, menurunkan berat badan. Berat badan berlebih dan obesitas dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Hal ini membuatnya lebih berisiko terkena penyakit jantung dan stroke. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga berat badan dalam kisaran normal. Lakukan perhitungan indeks massa tubuh untuk mengetahui berapa berat badan idealnya. Adapun berat badan ideal dapat diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT. Ukuran tersebut diukur dari berat badan dan tinggi badan. Nilai IMT yang ideal untuk dewasa yaitu 18,5 sampai 24,5.
Selain itu, ukuran lingkar perut juga dipengaruhi kadar kolesterol dalam darah, yaitu tidak lebih dari 80 cm untuk perempuan dan 90 cm untuk laki-laki. Yang kelima, menerapkan pola makan yang sehat. Batas konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. 6. Mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Perbanyak konsumsi makanan tinggi serat alami dan lemak tak jenuh seperti oatmeal, kacang-kacangan, alpukat, dan minyak zaitun. Makanan tersebut dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang berguna untuk tubuh. 7. Membatasi makanan yang tinggi kolesterol tinggi. Lemak jenuh yang ditemukan dalam makanan yang digoreng, daging merah, dan produk susu penuh lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol Anda. Batasi makanan ini dan makanan tinggi lemak lainnya. Pilih ayam atau ikan tanpa lemak dan produk susu rendah lemak atau yang bebas lemak. Dan yang terakhir ada membatasi konsumsi minuman alkohol. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah. Hal tersebut bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk hipertensi, gagal jantung, dan stroke. Oleh sebab itu, batasi jumlah alkohol yang Anda konsumsi. Pria tidak boleh minum alkohol lebih dari 2 gelas setiap harinya, sementara wanita tidak boleh melebihi 1 gelas per harinya. Peran fisioterapi pada kolesterol bisa melalui senam aerobik. Senam aerobik merupakan suatu komponen penting untuk menurunkan berat badan dan biasanya dimasukkan sebagai bagian dari suatu program manajemen untuk menurunkan berat badan. Senam aerobik intensitas sedang dapat menurunkan kadar kolesterol total sebesar 19,39%. Turunnya kadar kolesterol akibat senam aerobik intensitas sedang adalah senam aerobik pada intensitas sedang dalam waktu yang relatif lama dapat menyebabkan asam lemak dirubah menjadi sumber energi sehingga dapat memperkecil peluang sintesis intis sterol, maka kolesterol tidak dapat terbentuk secara berlebihan. Berikut adalah poster tentang kolesterol yang kelompok kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.